Ya, kepada awal Hakim sepenuhnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan nggak mengada-ada. Jadi 10 orang sekelas 250. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Al mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus seluruh sivitas Yayasan Mutiara Harapan, insya Allah para pengurusnya, para relawannya yang saya hormati, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur di tengah-tengah pandemi Allah masih berikan kasih sayangnya, sehingga alhamdulillah Yayasan Mutiara Harapan berkolaborasi dengan para donatur yang berdonasi sampai hari ini bisa bertahan untuk kado yang ke-85. 85, alhamdulillah. 85 itu banyak ya. Bener, 85 itu ngitungnya aja Ciro lupat, mau nepi itu 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, banyak. Ya, belum kur, belum loh, ya. Tapi sampai sempat 85. Saya yakin 85 itu angka tidak langsung 85. Dikumpulin dari 1, 2 minggu berikutnya 2 minggu berikutnya 3, kan gitu ya. Kalau dihitung-hitung udah hampir 5 tahun di tempat ini loh ya. Emang bukannya di tempat ini nih, karena sebelumnya memang udah berdiri, tapi di namanya di Kayu Ringin kalau nggak salah. Nah, bersyukur istiqomah itu sulit ya, istiqomah itu sulit. Kadang-kadang rumah tangga, kadang-kadang dia berdomisili di situ udah 10 tahun. Ada orang minta sumbangan masjid. Tahun pertama ngomong, kemarin saya udah nyumbang masjid. Tahun pertama, ganti tahun ganti pengurus masjid, diminta sumbangan. Tahun yang lalu saya udah nyumbang. Benar nggak? Udah 2 tahun tuh berarti. Ada lagi sumbangan putaran ketiga, 3 tahun berarti kan. 2 tahun yang lalu saya udah nyumbang. Selalu diinget-inget. Padahal Pak Hakim kemarin kalau nggak salah itu ngomong kita mempunyai waktu, masa, saat, jumlahnya 3, benar. Dari 3 itu yang kita miliki 1. Benar nggak kemarin? Masih nggak? Yang pertama waktu yang lalu, udah bukan milik kita. Waktu itu kita masih main gundu. Waktu itu kita masih main congklak. Bener nggak? Waktu itu kesleo. Tahun berapa? 10 tahun yang lalu. Sudah bukan milik kita, milik kesleo tadi. Iya.
Main bola kagak ngegulung-gulin waktu itu, jadi kiper dia. Kegulan mulu. Waktu itu 10 tahun yang lalu saya kiper. Setiap kiper kegulan. Tapi waktu itu ya, bukan milik kita, milik sejarah, milik yang kegulan tadi loh. Ya, milik yang main congklak, milik yang kesleo tadi. Lantas waktu kapan lagi? Waktu yang akan datang. Itu masih cita-cita. Belum tentu milik kita. Ya. Itu ada orang suaminya kerja di Kalimantan. Istrinya ada di Jakarta, beberapa waktu nggak ketemu, ketemunya pengen di Kalimantan. Anaknya sama istrinya dibeliin tiket pesawat. Pesawatnya Sriwijaya Air. Apa? SJ berapa itu? 118 kalau nggak salah, ha? Oh. 182 ya? Ya, udah dibeliin tiket pesawat. Nah, pesawat itu kan panjangnya, pesawat itu bentangan sayapnya saja itu bisa 22 meter. Ya, tapi isinya fuel itu. Isinya bahan bakar. Panjangnya pesawat sama bodinya itu bisa 26 meter. Kedalaman laut yang ada di Pulau Seribu itu sama lumpurnya hanya 20 meter. Itu kalau pesawat dari atas tak turun gitu nancap, itu masih ada sisa bangsa 5-6 meter kelihatan. Ya, tapi apa boleh dikata ya, dari 22.000 kaki melintir nggak sampai 1 menit, sehingga ledakan pertama kalau nggak salah jaraknya 250 kaki. Ledakan kedua udah ada di ya sekitar 10 meter di laut. Akhirnya yang adanya kulit-kulit manusia yang mengapung di air. Kenapa? Baru 4 menit terbang mau ke Kalimantan, fuelnya atau bahan bakarnya masih penuh. Bahan bakarnya apa? Bensol. Itu kena titik api dikit aja ledakannya dahsyatnya kayak apa? Ya. Tapi ada yang ditakdir oleh Allah, gara-gara pandemi dia terbang mesti cek antigen. Hasil ceknya kagak keluar, dia kagak bisa terbang. Begitu dengar berita 180 dia, SC 180 meledak, dia juga bahasanya innalillahi itu apa alhamdulillah dia. Sementara yang lain dicari, dia sendiri mau ngomong innalillahi apa alhamdulillah, dua-duanya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan alhamdulillah rabbil alamin. Kalau takdir, kalau Allah belum menghendaki dia pulang, tidak pulang. Jalannya mah banyak. Ada yang taksinya mogok, ada juga yang apa namanya antigennya belum keluar. Itulah hidup. Itu masa yang lalu, masa yang akan datang belum tahu dia. Emang dia tahu pesawat itu mau meleduk? Kakak tahu. Kalau dia marah-marah, sialan gua nggak jadi terbang. Begitu tahu kalau yang terbang itu meleduk, bukan sialan, alhamdulillah. Iya. Inilah rahasia hidup dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Itu berapa itu bayi yang umur 5 tahun, di bawah 5 bulan, 5 tahun. Ada juga anak-anak yang di bawah 10 tahun. Kalau meninggal mah meninggal aja. Kenapa nggak koruptor itu ya yang meninggal ya? Dia kayak meleduk kayak ya, kepalanya dulu gitu. Tapi kan kakak bisa dipindah. Ya. Baru yang kita miliki adalah masa ini, saat ini, waktu ini. Jangan pernah sia-siakan. Pak Hakim punya pengalaman nih. Habis ngaji kemarin, ngaji minggu ya, saya WA-an sama Pak Musin. Pak Musin nggak hadir ya? Ada di sana ya?
WA-an sama beliau. Ternyata saya lagi kena penyakit yang namanya tipes. Habis ingat sih? Tipes. 3 hari yang lalu saya dari Minggu sampai 3 hari yang lalu lah, berarti hitungan saya 13 hari kagak bisa bangun. Orang masjid datang, alhamdulillah dapat kabar. Gak ada yang dapat kabar sebenarnya. Satu RT saya juga nggak tahu kalau saya sakit. Ya karena alhamdulillah semua punya kesibukan. RT saya dengar kabar, mungkin ada kali 30 orang datang ke rumah. Rumahnya kecil banget, pakai beberapa kloter, kelompok terbang. Ngobrol di rumah, didoain. 2 sehari berikutnya jamaah masjid 4 gelombang masuk ke rumah saya. 15 orang, 15 orang, 15 orang. Saking kecilnya rumah. Tapi saya syukurin aja. Dari tidak bisa bangun, begini didoakan bisa duduk amin. Habis doa amin, besoknya bisa bangun pagi. Alhamdulillah. Dua hari yang lalu saya belajar ngimamin sholat maghrib. Ngimamin sholat maghrib kan perasaan saya yang 3 rakaat ini ya. Rakaat pertama baca Fatihah sama suratan, pada suratnya surat Tabat. Itu kayak muterin stadion. Capeknya, kerenggosannya kagak kuat ya Allah. Napas itu baru dikurangin segini saja udah segitu rasanya, apalagi kalau diambil. Jadi iya. Lantas apa tadi ayat yang dibaca oleh anak kita? Fabi ayyi ala rabbikuma. Kesombongan mana yang akan kita andalkan? Lantas nikmat Tuhan mana lagi yang mesti kita dustakan? Ngimamin sholat yang biasanya taraweh 20 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, kayak muterin stadion. Mana jamaahnya ratusan, kerenggosan, masya Allah. Akhirnya nggak kuat, bibir tahlil zikir, saya serahkan kepada ustadz yang lain. Artinya apa? Waktu lalu, waktu yang akan datang jelas bukan milik kita. Yang milik kita saja kalau Allah tidak berikan pertolongan, kagak ada apa-apanya kita. Halo? Mana kesombonganmu? Mana keangkuhanmu? Mana kejumawaanmu? Tidak ada apa-apa. Ini miniatur. Hari ini, saat ini, waktu ini, itulah yang kita miliki. Jangan tunggu nanti-nanti. Jangan sampai kita sholat 3 rakaat saja udah nggak kuat, alias disolatkan. Ayo, siapa yang mau disolatkan? Ayo, langsung mandiin tuh, kasih kafan, saya yang nyolatkan. Siap? Sholat sendiri kagak mau, disolatkan kagak mau, maunya apa? Ya, maka gunakan waktu yang sebaik-baiknya yang kita miliki. Maka kata Rasulullah SAW, hiasilah waktu yang kalian miliki sebaik-baik perhiasan, seolah-olah sudah tidak akan punya waktu lagi. Memang begitu. Ya, buatlah sholat waktu itu yang terbaik. Buatlah baca Al-Quran waktu itu yang terbaik. Buatlah sedekah waktu itu yang terbaik. Buatlah doa itu yang terbaik. Di saat itu, di waktu itu, di hari itu. Jangan nunggu nanti.
Nanti kalau gua udah diajarin kiai saya, apa doanya panjang? Tak perlu. Kagak perlu nanti. Doa pendek nggak apa-apa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya bilang, nanti akan ada waktu, ada masa di mana semua orang udah meninggal dunia. Allah bertanya, ma hadzal yaum, bergetar semua, tapi sudah tidak ada daya dan upaya, sudah tidak ada kegiatan, sudah tidak ada kekuatan, kecuali semua fana, semua meninggal dunia. Lantas sepi. Ma hadzal yaum, hari kepunyaan siapa hari ini? Mana orang-orang yang dulu congkak takabur? Mana yang dulu orang-orang pandai berkicau, pandai berbicara, pandai bersilat lidah? Mana? Semua terdiam, dijawab oleh Allah. Hadhihi yaumillah, inilah hari kepunyaanku, yang dikatakan fantadrus sa'ah, hari pembalasan. Tiada amal sedikit pun yang terlepas dari kisos, dari hisab, dari pertanggungjawaban apapun itu. Ya, alhamdulillah, saya 2 hari, 3 hari sama ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadinya ya Allah, mau membaca seayat 2 ayat berat banget. Padahal kalau kita sehari semalam tidak membaca 10 ayat Al-Quran, kita dikatakan orang yang istilahnya abai, lalai. Maka jangan pernah kita nanti dinas dicap oleh Allah orang yang lalai. Sehari semalam minimal bacalah 10 ayat bukan surat, 10 ayat. 10 ayat Fatihah aja udah 7, kurang 3 kan? 3 qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiap hari itu ya, kalau memang baru mampunya itu. Tapi tidak pernah lalai. Sehari semalam selalu membaca Al-Quran. Jadi Irfan sudah sampaikan tuh, ya, yang selalu saya sampaikan tuh, Al-Quran itu penting sekali, ya, Al-Quran itu penting sekali. Tapi memang harus disimak, ya. Warattilil Qur'ana tartilah. Ma huwa warattilil Qur'ana tartilah? Ya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apa warattilil Qur'ana tartilah? Sayyidina Ali menjawab, ya tahsinul huruf wa ma'rifatul hukuf. Jadi di situ memperbaiki bacaan hurufnya atau makhrajil hurufnya, dan juga dia tahu dari mana dia memulai membaca dan di mana dia berhenti membaca, waqaf, wasol dan lain sebagainya. Ya, itu tajwid. Ya. Teman-teman, sudah ada 2 materi yang saya sampaikan. Pertama, jangan pernah menunda-nunda tarso. Saat ini juga, waktu ini juga, hari ini juga kita mulai sebuah amalan kebaikan. Jangan pernah tunda-tunda. Ya, jadi dicontohkan apa? Sriwijaya. Belum kejadian di Manado tadi pagi, termasuk asrama polisi. Istrinya bisa menyelamatkan, suaminya nggak menyelamatkan. Suaminya polisi, masih gagal perkasa, mati. Karena udah ditulis hari ini dia mati, kagak bisa menghindar. Terus di sampingnya asrama polisi juga 10 orang meninggal dunia. Apa? Longsor. Di mana? Manado. Sulawesi ini banyak banget nih, Majene.
Ya, terus apa ini? Di Luwu. Ini banyak sekali. Yang terdekat dengan kita, nggak tahu ini yayasan sudah datang belum ya? Mana? Sumedang. Sumedang. Ada lagi di Bogor, apa namanya, di puncak itu deket apa istananya Pak Karno. Itu namanya mana itu? Itu pesantren. Masih ada 12 yang tertimbun. Banyak banget ini musibah ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini memberikan makna tersendiri bagi kita. Segera kita sadar siapa diri kita dan siapa sang Khalik. Segera kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita tidak boleh menunda-nunda sebuah perbuatan baik. Hari ini, saat ini, waktu ini, lakukan baik. Dan buatlah kebaikan sebaik-baiknya di setiap perbuatan kita, di saat itu, di waktu itu, karena kita nggak tahu kapan kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah 3. 4 sebagai penutup. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu sayang kepada kita. Hampir setiap ada kejadian itu diawali daripada sebuah berita. Apa? Timbulnya banjir, biasanya itu ada hujan besar. Benar nggak? Timbulnya apa namanya Gunung Merapi meletus, biasanya ada apa gempa vulkanologi dulu. Timbulnya tsunami biasanya gempa tektonik dulu, atau gesernya lempengan laut. Namanya lempengan, tapi lempengan itu luasnya jutaan kilometer persegi, tebalnya puluhan bahkan ratusan meter. Kalau itu bergerak, begitu tadinya nggak ada air, dia bergerak, ada kekosongan tempat, itu jutaan kubik dia akan tersedot ke sana. Begitu dia gerak lagi, jutaan kubik juga kedorong. Berapa nanti kelipatannya yang akan terjadi menjadi tsunami. Tapi orang kadang-kadang tidak ngambil intisari itu. Maka ketika kita ada apa bledek ya, bledek. Islam udah ngajarkan untuk ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah kan gitu ya, ada petir kesambar meledek hebat gosong ya. Nah itu bagian daripada akhlak kita ya. Kalau udah ada orang bersin, udah diajarkan dari dulu. Islam sudah mengajarkan pakai tutup, bener nggak? Alhamdulillahirobbil. Ternyata bakteri atau virus yang ada di tubuh kita jutaan yang dia terlontar dari tenggorokan kita, itu yang diakibatkan oleh bersin, maka harus ditutup. Alhamdulillahirobbil. Maka anak-anakku sekalian, yang pertama tadi sudah kita paparkan, yang kedua, semua pasti ada ancang-ancangnya, ada tanda-tandanya. Kalau gunung mau meletus itu juga ada tanda-tandanya, panas dan sebagainya. Ini keseimbangan alam juga udah mulai terganggu. Di Jepang hari ini itu 10 kali lipat salju turun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang akan terjadi ini harus dikaji. Di Jepang itu salju turun 10 kali lipat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di Spanyol 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dan lain sebagainya. Apa yang ingin saya maksudkan? Setiap kejadian biasanya ada hikmahnya.
harus dicari. Hikmah terdekat bagaimana? Ketika ada sesuatu tidak terjadi keseimbangan, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya, memohon perlindungan kepadanya. Ya, itu. Ya, kita udah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Januari ada 17 ulama besar Indonesia dipanggil oleh Allah. Sepanjang pandemi belum sampai 1 tahun itu udah ada 900 sekian ulama yang dipanggil oleh Allah. Itu data dari PBNU. Padahal dipanggilnya ulama adalah musibah besar bagi penduduk bumi. Diambilnya ulama sama diambilnya sinar, sama diambilnya Al-Burhan, yaitu lentera atau an-nur, cahaya. Cahaya apa? Cahaya kehidupan. Ketika ulama dipanggil, kehidupan manusia nanti akan lebih jelek daripada kehidupan binatang. Bayangin. Akan lebih gelap gulita. Ada ulama saja hidupnya nabrak-nabrak, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Apalagi kalau ulama udah diambil oleh Allah. Warasatul anbiya wal mursalin wal ulama wassolihin. Pewaris para nabi dan para rasul adalah ulama dan orang soleh. Kalau ulama dan orang solehnya udah diambil oleh Allah, mau bagaimana kita? Ya maka alhamdulillah di Yayasan Mutiara Harapan masih dihidupkan pengajian, minimal mendapat secercah cahaya. Halo. Hei, nangis pakunya bumi, ya, pakunya bumi para ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Habib Asgaf, setelah Ali Syahadi Jabir, Habib Asgaf diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya Allah. Dan kebanyakan yang diambil kemarin yang Januari ini, dari 17 itu yang 12 itu pimpinan pondok pesantren. Ya Allah, ini gimana? Kehidupan yang jelas nyata-nyata ada ulama saja, korupsinya pada terang benderang. Ya, uang satu orang diambil 10.000, dikalikan jumlah berapa ratus ribu, dikalikan berapa kali setoran. Yang ketangkap kemarin baru 17 miliar. 17 miliar kalau dibuat beli Coca-Cola dapat seberapa itu? Ya, tapi itu korupsi di hadapan kita. Padahal perintahnya presiden untuk menyelamatkan rakyatnya. Maka anak-anak sekalian, pertama kejujuran. Ya, pertama kejujuran itu penting sekali. Pernah saya sampaikan di pengajian ini, kalau ingat, Syekh Abdul Qadir El-Jailani, umur 7 tahun hafal Al-Quran. Dia mesantren di Baghdad Irak. Ya, dia dikasih uang saku sama ibunya. Uang sakunya dibagi 2. Satu sama ibunya dijahit di dalam celana dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang recehnya disuruh bawa. Lantas di tengah perjalanannya dicegat begal. Tahu begal nggak? Cegat begal. Kata ibunya, nak, perjalanan dari sini sampai Baghdad nggak aman. Tolong ini disimpan, jangan sampai dikatakan kepada siapapun bahwa kamu mempunyai uang di dalam lipatan celana dalammu. Itu untuk bekal kamu di pesantren. Apa yang terjadi?
Saya Abdul Qadir Jailani itu jujurnya luar biasa. Begitu dibegal, ditanya dan sebagainya, nak kamu mau kemana? Pesantren. Oh kalau pesantren pasti dibawain uang banyak. Iya dong. Namanya mau 7 tahun. Iya dong. Lantas uangmu di mana? Nih sebagian ada di kantong hitam yang saya pegang, sebagian sama ibu saya karena zamannya zaman tidak aman, banyak begal yang sebagian besar dijahit di celana dalamku. Loh aku itu ketua begal, kamu kok ngomong? Ya nggak apa-apa, yang penting aku jujur. Kata ibunya jangan ngomong, tapi saya untuk keterjalanan ini jujur. Ya. Maka sama begal mau diminta, jangan, ini untuk uang saku saya kok. Dan saya pengen harta. Nah, kalau pengen harta cari sendiri, kata saya tetap jalan. Akhirnya apa? Karena dia memaksa, adalah kalau kamu ingin harta benda jangan ambil uang ini, karena ibu saya udah menyimpan di dalam celana dalamku. Kalau kamu ingin harta benda, ambil namanya telumpah. Telumpah itu apa? Teklek. Apa itu? Alas kaki yang dari kayu. Sama saya Abdul Qadir Jailani di pecutkan gitu, 2,5 kilo itu teklek, muter-muter tapi bentuknya emas berkilau, sampai seluruh begal sama ketuanya berdejak, dilihat, diikuti 2,5 kilometer, hanya ditit gitu, umur 7 tahun diambil 2,5 kilo sampai sono, telumpahnya jadi emas, dibawa lagi ke hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti dia apa namanya, penjahat tadi jalan 5 kilo, 2,5 kilo kali 2. Sampai di sini, ini mas, kalau kamu ingin menggunakan emas ini untuk kehidupan kamu, silahkan pakai. Ini jadi emas untuk diri. Dengan izin Allah, begal semua bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masuk Islam. Fadilah apa? Fadilah jujur. Maka anak-anakku modalnya jujur. Sekarang udah nyari orang jujur susah. Nyari orang yang apa namanya, integritas, ya jujur dia. Berintegritas itu susah. Tapi kalau kita dapat, insya Allah akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau mau dicek boleh. Kalau mau dicek boleh. Biasanya ditanya, siapa tadi yang sholat subuh? Yo, yang tidak sholat subuh ngaco. Yang tidak sholat subuh. Ini saya yakin yang tidak ngacung belum tentu sholat subuh tadi. Karena kejujuran itu penting. Rafi sholat subuh tadi. Tapi kan nggak ngacung dia. Benar nggak? Kalau ditanya geleng apa manggut? Tadi Rafi sholat subuh? Tidak. Tapi ketika siapa yang tidak sholat subuh suruh ngacung, nggak ada yang ngacung. Itulah kejujuran. Walaupun sepahit apapun, belajarlah jujur dari sekarang. Karena nanti di hadapan Allah tidak ada yang bisa mengelak. Ya. Al-yauma nahtimu apa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti baca surat Yasinnya. Terusan daripada hadhihi jannamul lati kuntum tu'adun islauha yauma kuntum takfurun. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Pesan pagi, kejujuran itu jadi penting. Jadi udah saya kasih contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, sebagai penutup, karena
ada yang hamil. Ini rahasia Allah. Yang ada di kandungan itu tidak ada yang tahu siapapun. Apa yang terjadi di sana nggak ada yang tahu. Tetangga saya jamaah di sini, Fikri namanya, itu di USG 65% perempuan. Dari hamil pertama sampai mau lahir di USG 65% perempuan. Fikri lahirnya cowok, tapi data menunjukkan 65% itu perempuan. Alat sekedar alat, faktanya Allah punya takdir yang lain. Sekarang dilihat perempuan, kalau nanti malam sama Allah kun fayakun jadi laki-laki kok. Nggak bisa enggak. Ini faktanya begitu. Ya. Maka dari itu setiap yang hamil, yang terbaik adalah yang lelaki banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang perempuan juga banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang dibaca apa aja? Surat Al-Baqarah boleh? Boleh. Nanti jadi sapi betina, ya kagak? Yang tidak boleh dibaca kitab Toret. Tahu Toret? Ditoto, digeret, ceki. Nggak boleh itu. Tapi kalau surat Al-Baqarah, surat Luqman, surat Yusuf, surat Maryam, monggo. Dengan harapan Allah apa? Agar anak kita menjadi anak yang soleh. Dengan cara apa? Perbuatannya yang soleh, doanya yang soleh, amalannya yang soleh. Insya Allah lahirnya soleh atau solih. Ini penting. Ya, kesempurnaan jiwa raga yang ada di dalam janin kita haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh dan dianjurkan, sangat diperintahkan untuk memintanya. Minta takdir yang baik. Mudah-mudahan hafizul Quran, mudah-mudahan ahli ilmu, mudah-mudahan juga menjadi anak yang kelak menjadi pemimpin nusa bangsa agama dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Tiap saat, tiap waktu, bahkan disuruh hati-hati. Bahkan kalau di Jawa, saya punya ajaran dari orang tua saya, ketika istri kita hamil, mengail aja nggak boleh. Apa namanya? Mancing, nembak, yang hobinya nembak nggak boleh. Ya, pokoknya kita hati-hati lurus. Nah, dengan harapan Allah berikan kebaikan kepada janin kita. Syukur-syukur dihiasi dengan banyak-banyak bersedekah. Ketika istrinya hamil, kita sebagai keluarga banyak-banyak bersedekah. Kalau di kampung saya itu paling enggak suka beli jajanan pasar, dibagi pada anak-anak kita. Kalau bahasa kerennya ngalap berkah. Banyak membaca sholawat. Itu aja dari Pak Hakim. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan mudah-mudahan menjauhkan kita dari keburukan dan mudah-mudahan memberikan kepada kita kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir firli wa liwalidayya. Teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha. Perjalanan kado yang 85 mudah-mudahan penuh barokah dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan istiqomah kepada seluruh aktivis yang ada di yayasan. Lebih kurang mohon maaf. Walhamdulillah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.